Bang, kalau ngitung orang yang bener ya sambil dielus belakangnya gitu. Kalau deh, sana deh. Ada apaan sih emang? Dia bilang gitu. Itu tuh, masa ada yang terbang ngerokok gitu. Gue mau buang keuntungan kan ke sana. Pas gue ngeliat gini, terus wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha, Dara Ramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kedatangan narasumber yang ganteng, guys. Imut ya elah. Makasih. Dari mana nih, Bang? Dari tadi duduk Dari di tadi. sini. Dari tadi. Nah, dia ini mau cerita soal pengalaman pribadi ya, Bang ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Oke, kita langsung aja kenalan nih. Dengan siapa nih, Bang? Ucim, panggil aja Ucim. Pasti kalau yang udah kenal sama gue tahu lah gue siapa. Terkenal ya, Bang ya? Enggak juga. Enggak juga. Bukan artis soalnya. Cuma banyak orang yang kenal. Oke Katanya lah. sih gitu. Sip. Kali ini mau ceritain soal apa nih, Bang? Tentang pengalaman gue waktu gue ikut perguruan untuk menjaga diri gue. Karena gue kan ya tau lah waktu masih remaja doyan ribut, doyan ini itu ya kan, tawuran segala macem. Ya gue jadi masih kayak ikut-ikutan buat ngejaga diri gue gitu, buat dari hal-hal yang nggak gue pengenin gitu. Banyak horor-horornya tuh, Bang? Mistis-mistisnya. Ya kalau horor sih ya nggak terlalu horor sih sebenarnya. Cuma pas banget di cerita gue yang ini pas sesi dimana gue ikut guru gue untuk diajak ke Bogor. Pas banget malam satu suro itu. Oke, stop dulu, Bang, ceritanya. Oke, baik. Itu kisi-kisi dari narasumber kita kalau dia pernah ikut kayak perguruan ya. Perguruan untuk bela diri, untuk jaga diri Jaga ya. diri. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita langsung aja lanjut ke cerita Bang Ucim. Udah siap, Bang? Siap. Iya, kita ngopi dulu dong. Oh, Lu boleh. kopi, gue teh. Boleh, boleh. Oke, Boleh. kita ngopi Nih, dan teh. diminum ya? Diminum. Mantap. Yeah. Ya, silakan. Jadi awal mula tuh gue ikut perguruan ini ya itu yang tadi gue bilang untuk jaga diri gue ini itu ya kan. Ya lumayan lah udah ada sekitar berapa bulan ya? 6 bulan lah, hampir setengah tahun. Nah pas banget di 1 bulan lagi itu gue diajak ke Bogor. Itu tahun berapa tuh, Bang? Maaf. Sekitar tahun 2017. Itu udah habis lulus tapi masih doyan ribut gitu. Nah makanya gue ikutin perguruan ini. Dan kayak gitu guru gue langsung kan ngajak gue kayak ngajak yang lain juga sih sebenarnya kayak murid-muridnya gitu. Ayo kita malam satu suro kita ke Bogor gitu untuk kayak pengesahan gitu deh biar kita dianggap sama eyang gitu. Nah habis kayak gitu kita langsung preparein dari sebulan sebelum berangkat apa yang harus dibawa dan apa yang harus dipelajarin untuk ke sana. Kita masih latihan sampai hari H baru kita ke sana. Nah, pas di hari H-nya itu gue ambil libur. Gue masih kerja. Ambil libur. Gue berangkat tuh sorenya. Sorenya berangkat dari abis asar. Gue berangkat abis asar naik kereta. Kita nutur, nggak naik mobil pribadi. Dari Pasar Minggu gue naik. Pasar Minggu sampai stasiun Bogor, Taman Topi. Berapa orang tuh? Sekitar 12 orang. 10 orangnya itu yang ikut latihan, 2 orangnya itu cewek. Cuma dia mau ikut refreshing aja, ikut jalan-jalan. Iseng kali pacar dia. Pacar? Bukan.
teman rumah doang, teman rumah. Udah kayak gitu, gue nyampe sana sekitar azan maghrib, terus kita mampir dulu ke masjid untuk ibadah. Habis ibadah kita makan di dekat daerah situ. Habis makan baru kita sekalian nunggu azan isya kita ibadah lagi. Baru dari habis isya itu kita berangkat ke tempat tujuan. Nah pas udah selesai isya kita langsung nyari ini kan, apa namanya, kayak angkutan umum gitu. Cuma ya nyari yang murah lah, yang rombongan segini bisa berapa gitu. Nah kita bilang ke abangnya, kita nyari, langsung si Encang ini guru gua dapat satu apa namanya angkutan umum, ditawar dah tuh sama dia, bang untuk 12 orang berapa duit, kata dia gitu. Kemana? Ke sini nih, kata dia gitu, ke lokasi kan. Nah si abangnya ngomong 150 deh 12 orang, kata dia gitu. Ah nggak kemahalan, kata dia gitu. 120 kalau mau. Oh yaudah boleh deh. Tak dulu bang, kata dia gitu. Ada apa lagi emang, ya kan? Kok 12 orang? Itu perasaan 13 orang deh. Nah, kita langsung kayak nengok bareng-bareng kan. 13 orang padahal kita 12 orang. Mungkin abangnya ngitung dirinya sendiri kali biar dibayar, kata dia gitu. Cuma kayak guru gue kayak ngirauin gitu, kayak ya udahlah naik, kata dia gitu. Naik di jalan kita nggak ngirauin itu. Udah jalan sampai tempat tujuan, turun. Nah guru gue bayar ke supirnya langsung bilang ke supirnya, cuma gue denger, bang kalau ngitung orang yang bener ya sambil dielus belakangnya gitu. Kalau nggak pas dilihat lagi terus oh iya 12 orang, mohon maaf ya Kang, kata dia gitu kan. Terus gimana nih bayarnya 130 apa 120? Yaudah deh 120 aja, yaudah nih buat amal, kata dia gitu, dibayar tetap 130. Nah udah kayak gitu kita sampai tempat tujuan, kita disuguhin dah tuh kayak makan gitu, terus istirahat sebentar. Itu sekitar jam 9. Nah kita mulainya itu sekitar jam 10. Kita habis makan istirahat baru kita dipanggil tuh, ayo untuk latihan bareng sama orang-orang sana yang dimana itu masih keturunannya Eyang. Nah kita latihan bareng di situ sampai sekitaran jam 12. Nah jam 12 itu ini ada sesi mandi. Oke bang, maaf bang, itu latihannya kayak gimana? Kayak silat kah atau apakah gitu? Itu tuh kayak tenaga dalam gitu, jadi mendorong orang tanpa menyentuh. Kalau kata-kata anak sekarang kan membunuh tanpa menyentuh. Kalau ini mendorong tanpa menyentuh gitu. Oke. Nah udah jam 12 kita selesai latihan, selesai main ban-banan lah bahasa sananya. Kita mandi kayak kembang 7 rupa gitu deh, ya kan. Pas banget di situ hari malam 1 Suro. Katanya emang biar buat pengesahan lah kalau malam 1 Suro itu biar kita diakui sama Eyang gitu sebagai muridnya. Nah kita mandi tuh satu-satu, ya kan, 10 orang itu, yang 2-nya kan nggak ikut. Yang si ceweknya ini nih, ya kan, dia cuma ikut nontonin doang, mau refreshing, ya kan, biasalah wanita maunya jalan-jalan mulu. Nempel mulu kali. Enggak gitu juga. Udah tuh kita sesi mandi satu-satu, udah kelar. Dimana kita abis mandi itu kita istirahat bareng-bareng di situ. Kita kayak ngobrol-ngobrol dulu sebelum tidur, ya kan, ngobrol. Tiba-tiba ada yang lihat ada bola kayak api gitu terbang dari jadi tuh kayak ini lapangan, ini pendopo nih. Nah sini masih kebun nih, di sebelah pendopo yang buat gue istirahat itu sama yang bareng-bareng temen gue. Nah kalau guru gue mah ya spesial lah di rumah apa namanya anaknya Eyang. Nah gue di situ sama temen-temen gue tidur, kayak ada yang lihat, ya kan, lihat deh sana deh, ada apaan sih emang, gue bilang gitu. Itu tuh masa ada yang terbang. Pas diliatin lah itu kayak api, cuma kayak main lempar-lemparan gitu, kayak dari sini, dari kan pendopo ngeliat ke sono no. Di sini ada kebun kan. Nah, di situ ada terbang-terbangan bola api gitu. Kayak saling lempar gitu. Iya. Nah, udah kayak gitu
gue udah ada yang bilangin ya kan, kalau ada kayak gitu tuh namanya banaspati. Gue nggak ngerti dia tuh yang gitu-gituan, mau banaspati mau apa ya gue nggak ngerti. Yang penting itu jangan musik gue gitu. Gue kan nggak musik mereka, gue cuma kayak sekedar tahu ngeliat gitu. Nah mereka pun juga kayak, waduh ini hati-hati nih, takutnya salah sasaran. Yang enggak lah, masa iya dukun salah sasaran, gue bilang gitu kan. Udah pasti kan kalau kayak gitu dukun dong, ya kan, yang mau ngadengin orang lah, ngejahatin orang gitu. Itu nggak sebentar, kayak ada lah sekitar 10 menit gitu, main lempar ke sana lempar sini, itu kelihatan jelas. Itu semuanya bang yang lihat, apa lu doang? Semua. Tadinya itu cewek itu yang lihat, si Cindy itu dia ngeliat kayak tuh lihat tuh ada itu ya kan. Pas diliatin, oh iya benar ya kan, cuma ya udahlah kita nggak usah hirauin, biarin itu urusan mereka gitu, yang punya begituan dah. Tuh udah habis kayak gitu, pas nggak lama kita lihat lagi, udah nggak ada. Baru dah tuh kita istirahat mau tidur pun juga masih was-was, takutnya ada gituan nyasar ya kan. Iya benar. Kita nggak ada yang tahu. Habis seperti itu tiba-tiba teman gue kebangun sekitar jam 2-an lah. Jam 2-an dia kebangun, dia bangunin gue kan, cim ya kan. Namanya si Agil, kenal dong. Siapa ya? Udah tuh, cim bangun ya. Ngapain sih ya kan? Anterin gue dong, gue kebelet pup nih kata dia gitu ya kan. BHP gue kebelet banget ya kan. Ya lalu laki gue bilang gitu kan, masih aja minta dianterin. Itu ke rumahnya Om Jeng Chandra aja, itu anaknya yang gue bilang gitu kan. Kalau mau kencing mau atau di tempatnya dia kan, dulu ke tempatnya Om Chandra aja, gue bilang gitu. Temenin apa, takut ya Gi, lu tahu sendiri tuh jalannya jauh. Emang agak jauh dari pendopo itu, dari lapangan pendopo sama perumahannya itu agak lumayan jauh, kayak ngelewatin kebun gitu dikit. Gue jalan sama dia berdua. Habis itu gue nungguin dah tuh sambil ngerokok di depan ya kan. Jadi gue lewat pintu belakang, emang udah disediain pintu belakang tuh buat langsung ke kamar mandi. Jadi gue nungguin aja di pintu belakang, gue nungguin sambil ngerokok. Tiba-tiba kayak ada angin gitu kenceng, bus. Gue bilang, angin malam ya kan. Udah tuh, lumayan nunggu agak lama ya kan. Namanya orang BAB. Bete juga ya. Iya. Ada kali 2 rokok gue habisin nungguin dia doang. Set, udah kayak gitu baru tuh udah gak lama dia keluar. Pas dia keluar, kok tiba-tiba gue nyium bau wangi. Gue bilang, lu pup wangi juga, kotoran lu, gue bilang gitu kan. Apaan sih lu, kata dia gitu. Oh yang namanya bau kotoran ya bau lah, kata dia gitu kan. Nggak, tapi serius, coba lu cium dengan sedalam-dalam lu, gue bilang, kayak lu rasain deh. Iya ya, kata dia gitu. Itu kan bener kan, gue nggak bohong nih, gue bilang gitu. Iya, lu nyium nggak? Ya gue nyium ya kan, wangi banget. Sama nggak sama yang bau tadi kita buat mandi, gue bilang gitu kan. Kan gue mandi tadi pakai kembang 7 rupa gitu. Udah kayak gitu, gue masih berdebat sama dia soal itu, kayak udahlah jangan bikin gue takut, kata dia gitu. Gue bilang, lu laki masa takut banget sih sama ginian, gue bilang gitu kan. Udahlah cuekin aja, gue bilang gitu, jalannya pelan-pelan. Yaudah yuk kita jalan pelan-pelan. Pas gue mau jalan balik lagi ke pendopo, ada di yang tadi gue bilang masih ada kebun-kebun gitu kan, ada pohon pisang di situ. Pas gue jalan situ kok wanginya kayak masih nyanter gitu, gue bilang. Pas gue liat gini, waduh, ini yang gue liat bener nggak ya, gue bilang gitu. Gil, ngapain? Coba lu lihat samping gue, tapi lu jangan lari, gue bilang gitu. Jangan takut. Kalau lu takut mungkin ya walau-alam kalau lu dikejar, gue bilang gitu. Terus lu ngapain? Ya gue diem aja lah, gue bilang gitu. Kan soalnya kalau orang yang diem kagak bakal dikejar, gue bilang gitu. Yang dikejar orang yang lari, bener nggak? Iya bener. Namanya orang lari pasti dikejar. Kayak guguk ya. Udah tuh gue bilang, coba lihat. Enggak, gue takut, mending gak usah ngeliat aja di jalan-jalan, kata dia gitu. Enggak, gue pengen mastiin doang kalau yang gue lihat itu nggak salah, gue bilang gitu. Yaudah deh, tapi lu jangan ini ya. Dia pegangin gue tuh kenceng banget, gue bilang, lu laki Gil, lu laki, gue bilang gitu. Yang nggak cium gue kan ngeri juga ya kan. Kalau mukanya aneh kan, pas dilihat bener gitu. Kata dia, pocongnya, cium pocongnya, kata dia. Gue nggak tahu Gil, gue sebenarnya, gue bilang gitu. Namanya gue baru bangun kan, gue ngeliat samar-samar, gue bilang, emang lu ngeliat apa? Tinggi, putih, kayak dilipet gitu, lontong dong, gue bilang gitu. Lontong warnanya hijau, kata dia gitu kan. Ini putih serius, lu lihat sendiri lagi deh. Gue lihat kan, oh ya udah. Jadi jalannya pelan-pelan. Enggak, tapi lu udah ngeliat tuh, udah, gue bilang gitu. Tapi lu lihat mukanya nggak sih? Enggak.
Jujur gue paling maksudnya males aja gitu. Kalau emang udah tahu ada ya udah gitu. Cuma nggak mau tegesin gue bilang jadi jalan lagi jalan. Pas jalan sampai pendopo gue kan kebuka gitu ya, kelihatan kan yang tadi gue bilang, kelihatan ke kebun-kebun gitu. Nah di belakang pendopo itu ada pohon jambu atau pohon mangga gitu. Terus gue bilang, geng, lu tanggung jawab gara-gara lu udah bangunin gue kalau udah bangun gak bisa tidur lagi, gue bilang gitu. Nggak gue ngantuk, gue bilang gitu, lu tanggung jawab, gue bilang gitu. Ya udah deh gue temenin, gue ngerokok sama dia ngobrol masalah kerjaan gue, satu kerjaan sama dia, satu kerjaan satu rumah ya kan, udah bete banget gue sama dia. Set ngerokok gitu, masih ngomongin masalah kerjaan, nggak lama ada angin lagi, terus gue bilang gitu, set Jim, kayaknya gue mau tidur deh. Lu ngapain lu, gue bilang gitu, tanggung jawab. Kalau gue udah bangun, lu nggak boleh tidur, gue bilang gitu kan. Yaudah, gitu. Set nggak lama pas lagi ngerokok gitu, gue mau buang puntungan kan ke sana. Pas gue ngeliat gini, terus wah, kok ada lagi, gue bilang gitu. Itu apaan ya? Kok dia gelayutan di atas malam-malam, gue bilang gitu. Gel, gue kayaknya ngeliat satu lagi, ya elah, kata dia gitu. Udah lah, yuk tidur kata dia gitu. Enggak, gue bilang gitu, gue belum bisa tidur. Coba lu lihat, kata dia gitu. Enggak, udah, ayo tidur kata dia gitu. Gue bilang, tuh bocah kayak nggak, kalau dibilang takut ya nggak tahu atau gimana ya kan. Gue bilang laki gila, gue bilang gitu. Ayolah, gue bilang gitu. Apa mau paranin nih? Jam canda deh. Ini udah jam berapa nih, kata dia gitu. Orang udah pada tidur, mana sepi banget, kata dia. Emang sepi kan di situ. Apalagi dari perumahan jauh banget. Di situ cuma perumahan yang keturunan mereka, keturunannya si Eyang doang. Si saudara-saudaranya gitu. Nah, gue bilang kan, udahlah, nggak usah takut, gue bilang gitu. Lihat doang, kita ngeliatin, gue bilang gitu. Tuh ngeliatin juga nggak bakal diniin sama dia, gue bilang gitu kan. Udahlah, tadi udah ngeliat bola api, kata dia gitu. Terus ngeliat itu pocong ya kan. Ini apaan lagi emang, kata dia gitu. Ya coba makanya lu lihat biar nggak penasaran, gue bilang gitu. Enggak, gue takut, kata dia gitu. Dia tidur aja, yuk tidur, kata dia gitu kan. Enggak, lu harus ngeliat. Lu ini harus ngeliat, gue bilang gitu. Terakhir. Kalau ini lu udah ngeliat, baru kita tidur deh. Gue paksain juga buat tidur, gue bilang gitu. Walaupun gue juga gemeter aja kalau ketemu kayak gitu lah ya kan. Yaudahlah, gue beraniin diri kayak, coba lihat nih. Pas dilihat sama dia, bener Jim. Bener apa, gue bilang gitu. Ada apaan, gue bilang gitu. Iya, ada yang gelayutan itu, kata dia gitu. Perempuan laki, gue bilang. Ya kalau gelayutan perempuan lah. Kenapa nggak laki, gue bilang gitu kan. Nah serius Jim, ini putih semua, sama kayak tadi, cuma ini gelayutan, kata dia gitu. Kayak daster gitu. Iya, berarti kuntilanak dong, gue bilang gitu. Iya, kayaknya kuntilanak deh. Kuntil bapaknya mana ya? Gue bercandain, gue bercandain dia biar dia nggak takut. Dan suasananya juga nggak pecah, takut ya kan. Kalau dia takut gue ditinggal sendirian langsung tidur, gue bete. Masa gue ngobrol sama kuntilanak ya kan? Lumayan dapet cewek, Jim. Apa tetep aja. Ya, kuntil bapak, kuntilanak maksudnya. Gue bilang, udah liatin dulu, dilihat sama dia, beneran Jim, mukanya juga udah hancur parah ya kayaknya, kata dia gitu. Nggak lama, ya itu kayak ada suara anak ayam gitu. Katanya sih kalau suara anak ayam itu ketawanya dia. Gue bilang, gue masih nggak percaya kan sama sugesti gituan. Gue bilang, udahlah, santai aja geng. Enggak tuh, gue mau tidur, kata dia gitu. Enggak, ngapain lu, gue belum ngantuk nih. Kata lu kan kalau udah ngeliat kita boleh tidur, kata dia gitu. Enggak. Gue mau dia sampai hilang, gue bilang gitu. Gue mau lihat dia sampai hilang. Kalau dia hilang berarti beneran. Kalau dia nggak hilang berarti itu cuma kain yang nyangkut, gue bilang gitu. Pas gue liatin itu lumayan tuh, ada kali 15 menit ya kan. Set gue liatin lagi, masih ada. Set kita ngobrol lagi berapa menit, gue bilang, masih ada. Kayak gini, gila. Apa? Coba lihat lagi deh, kayaknya udah hilang deh, gue bilang gitu kan. Iya kayaknya udah hilang, berarti kita udah bisa tidur ya, kata dia. Enggak, lu lihat dulu, kata dia gitu. Pas dia lihat, set, kan, sama dia. Kita tidurnya udah hilang. Gue nggak percaya dong. Dia bilang hilang karena emang takut apa gimana? Apa emang beneran hilang kan? Gue lihat dong, set, lu bohong, berarti nggak bisa tidur lo, gue bilang gitu. Malah lu ntar kalau nyamperin gimana? Ya dan gitu dong, gue udah ngantuk banget nih. Akhirnya dia bangunin tuh yang lain. Biar sama-sama ngeliat. Iya, pasti biar sama-sama kayak tadi itu, kayak ngeliat yang bola api yang terbang-terbangan itu. Dibangunin satu-satu sama dia dong. Bangun dong, bangun. Si Jul bangun tuh. Ngapain sih lu, rusuh banget lu ya kan, orang gue lagi tidur, gue capek, besok gue ini kan kerja juga, kata dia gitu.
Iyalah ini cuma dada aja kata gue bilang. Wah kan yang bangunin gue siapa? Lu, gue bilang gitu kan. Jadi yang rusuh siapa ya? Kalau lu udah bangunin gue berarti lu harus tanggung jawab, gue bilang gitu. Jul ngapain lagi kata dia gitu. Coba dah lu bangun bentar aja gitu. Melekin mata. Emang ngapain sih kata gitu. Ada lagi emang? Ada Jul, tapi yang lain. Apaan? Cewek, cakep. Jul, wah, lu tahu Jul dah kalau ngomongin cewek, masalah cewek deh. Langsung semangat kan. Beneran lu? Iya. Dia tapi mikir, pas bangun mikir. Cewek, di sini kan perumahan jauh. Ini cewek mana nih? Lu bohongin gua lu. Jam segini mana ada cewek kan lewat gitu. Beneran ada Jul kata dia gitu. Beneran? Iya, coba dah lu bangun. Bangun tuh. Jadi gua sama si Agil itu ngadepnya sono, belakang gua kebunnya. Nah, Jul itu tidur depan gue. Pas dia bangun begini, terus ya, dia ngeliat gini, nah lo kata dia gitu. Kalau lu ngasih gue yang beginian kata dia gitu. Dia juga ngeliat? Dia ngeliat. Udah kayak gitu, udah tuh, udahlah. Udah kita tidur kata dia gitu. Tahu nih Ucim nih, jadi orang penasaran banget nih. Kagak Jul, itu beneran apa namanya kuntilanak apa emang cuma kain nyangkut, gue bilang gitu. Soalnya nggak hilang. Ya udah makanya kita tidur, siapa tahu ntar dia hilang kata dia bilang gitu kan. Ya udah deh, gue paksain dah tuh akhirnya. Karena kita subuh harus bangun ya kan buat ibadah. Udah tuh gue tidur, bangun udah agak terang mau subuhan. Gue lihat lagi ke pohon tadi dong. Oh bener nggak ada, berarti si Mbak. Iya si Mbak Kunti ya kan. Ya udah kayak gitu, sholat tuh kita ibadah pas paginya, pas lagi disediain sarapan buat kita, gue cerita lagi tuh sama yang lain. Gue semalam nih gara-gara si Agil bangunin gue gini, gue bilang gitu. Tapi lu beneran? Iya beneran. Terus lu videoin nggak pala lu buah ayam, gue bilang gitu dong. Mana bisa gue videoin, gue bilang gitu. Gue nggak bawa handphone, gue bilang gitu. Soalnya kan gue cuma nganterin si Agil doang, BAB gitu. Lagi lu ada aja geng ya kan malam-malam BAB kata si temen gue gitu. Betah kali dia di situ. Nggak tahu dah. Bisa dibilang sih begitu. Udah tuh gue habis cerita kayak gitu, cuma masih ada yang nggak percaya, ada yang percaya sih. Tapi gue bilang kalau lu nggak percaya lu tanyain Jul. Gue baru bangunin dia, pas dia bangun dia langsung lihat sendiri, gue bilang gitu kan. Tapi emang bener Jul. Udah pokoknya intinya lu gak usah tahu deh kata dia gitu. Daripada lu di sini kepikiran sampai rumah lu jadi mimpi kata dia gitu kan. Oh iya juga ya, udahlah hirauin. Udah tuh. Udah kayak gitu baru tuh kita sarapan. Habis selesai sarapan kita pamitan. Nah, gue kan masuk kerja kan, gue ngambil libur sehari. Pas itu gue masuk closing, habis libur gue langsung masuk closing. Jadi gue masih sempat kerja. Gue masuk jam 2 siang. Gue berangkat dari sana dari Bogor itu jadi jam 7. Jam 7 kita nutur lagi tuh nyari angkot ya kan. Nah, si Encang ini guru gua ngomong apa yang udah dilihat di sini, apa yang kita pelajarin di sini udah cukup kita aja disimpan gitu. Cuma kalau emang ada yang dilihat selain apa yang kalian lihat ya itu buat cerita kalian gitu. Cuma yang gue langsung nanya dong yang sontak yang gara-gara yang pertama kali kita berangkat tuh nanya, Cang, itu yang orang KWK itu beneran ngitung kita 13 orang gitu. Udahlah itu mungkin abangnya ngantuk kali karena udah capean gitu. Nggak serius beneran 13 orang apa abangnya salah ngitung? Abangnya salah ngitung. Cuma mah kayak nutupin gitu. Ya udahlah. Terus kayak gitu gue pulang kan tuh dari lokasi sampai ke stasiun. Dari stasiun dari lokasi ke stasiun itu sekitar pukul jam berapa ya? Jam 8 deh. Jam 8-an naik kereta dari stasiun ke stasiun Pasar Minggu untuk ke Jakarta itu sekitar jam 9, jam 9:30, 10-an. Nah, itu gue buat istirahat di rumah. Ya lumayan lah, namanya capek habis itu semalaman ya kan. Latihan, gue istirahat. Ya itu gue kebawa mimpi ya kan. Dari orang salah ngitung, sampai gue ketemu begitu-gituan, sampai gue ngeliat yang wah bisa terbang begitu, gue itu beneran gak sih? Sampai itu kebawa mimpi gue kayak itu kejadian lagi di gue gitu.
Cuma gara-gara itu ya pas banget azan zuhur, udah tuh gue langsung sontak bangun, gue prepare buat kerja. Nah pas gue berangkat kerja, dilalah tuh pas closingannya ada tuh, gue kerja, gue masuk closing. Nah pas gue lagi closingan, ya kan gue di belakang tinggal berdua kan, gue sama steward gue. Di situ posisi gue masih helper apa cook gitu di suatu mall, cuma banyak restonya. Nah di situ gue lagi closingan berdua sama steward gue, udah tuh. Nah steward gue lagi buang sampah ya kan ke loading dock. Nah pas lagi dia buang sampah, gue lagi beres-beres di belakang, tiba-tiba ada yang teriak-teriak di depan. Gue bilang, wah ini ada apaan nih ya kan. Gue ke depan dong, si restoran yang samping gue itu ngomong, mbak-mbak yang resepsionis samping gue ngomong, mas tolong dong ya kan. Gue bilang, kenapa mbak? Kurang tahu nih, tadi dia ngepel depan sini, tiba-tiba jatuh, kata dia gitu. Lah kenapa, dia pingsan atau gimana? Gue bilang gitu. Apa dia kecapean gitu, bilang gitu. Kurang tahu dia mas, cuma saya pas lagi ngitung-ngitung tiba-tiba bunyi brok, saya samperin dong ya kan. Nah terus abis saya samperin, makanya saya panik, saya minta tolong. Nah masnya bagus sudah datang gitu. Oh yaudah deh, ini siapa ya namanya, gue bilang gitu kan. Gue nggak tahu, nggak kenal sama OB situ. Gue bangunin dong, mbak bangun mbak bangun mbak, gue bilang gitu. Dia nggak bangun tuh. Nah pas gue goyangin lagi, bangun, tiba-tiba pas bangun ketawa dong. Gue bilang, lah ini orang nggak jelas banget, dia mau ngeprank gue apa gimana sih, tiba-tiba jatuh terus bangun ketawa, kan lu bercanda berarti. Gue bilang, mbak kenapa mbak, gue bilang gitu. Masih ketawa tuh, masih ngetawain gue berdua. Gue bilang, ya ini mulai nggak jelas nih. Nah tiba-tiba dari cafe shop sebelah lari OB juga, laki, nyamperin. Mas kenapa mas? Nah seharusnya saya nanya, kan ini temen lu, gue bilang gitu. Ya dia emang biasa kadang suka begini mas gitu. Maksudnya biasa suka begini, dia emang kecapean apa gimana gitu, emang fisiknya nggak kuat apa gimana. Ya gitu deh mas, dia kayak punya darah kuning apa tulang kuning gitu kayak. Tulang kayaknya. Oh kalau yang sering kesurupan tuh, dia bilang gitu. Oh pernah sering kesurupan ya? Sering. Dia tuh kata dia gitu. Oh berarti ini lagi kesurupan, gue bilang gitu. Gue masih sempet nanya dong, ini berarti kesurupan? Iya mas, kayaknya deh mas, kata. Kok kayaknya harus pastiin dong, gue bilang gitu. Kalau ini bercanda ya kan, saya punya ergas rep nih, gue bilang gitu. Ergot tuh yang muka saya ini. Ya jangan lah mas, kasihan dia gitu. Ya cuma nih ketawa-tawa mulu ya kan. Pas udah kayak gitu ya gue nggak bisa apa-apa kan. Cuma ya itu yang gue pelajarin dari ilmu jaga diri itu, gue coba ya kan. Gue cuma ngeliatin dia, gue cuma bilang, kalau lu mau ganggu gue, oke. Kita tarung di dalam. Gue bilang gitu dong, di dalam hati gue ya. Sontak kayak ada yang nyautin. Padahal gue ngomong dalam hati, kalau berani lawan aja, kata dia gitu. Gue bilang, wah songong nih. Ini beneran kata-kata dari dia, apa emang cuma sekilasan pikiran gue. Cuma pas gue bilang gitu, dia makin kenceng ketawanya. Dia sambil nunjuk gue. Gue bilang, oh oke, kalau mau lu kayak gini, oke, gue coba dong. Pas gue coba, gue kejamin mata, gue diem dengan tangan yang udah siap lah, ibarat kata. Sebenarnya sih gue nggak bisa apa-apa, cuma gue mencoba aja apa yang udah gue pelajarin. Gue begini, dengan izin Allah ya kan, gue bismillah tuh, bismillahirrahmanirrahim, baru tes ya kan. Tiba-tiba dia pingsan. Gue bilang, udah kali mas, gue bilang gitu. Gue tahu ya, gue bilang gitu, udah kali mas. Udah kali ya, iya. Gue ambilin air dong. Gue ke belakang, gue ambilin air, gue baca bismillah tuh buat di airnya itu. Gue baca bismillah, gue kasih tuh ke dia. Coba mas kasih minum dulu mbaknya, takutnya dia kausan atau gimana. Dia diminum sama dia, disembur sama dia, ketawa lagi. Gue bilang, lah nih aneh nih, ngeledek kok ngocol. Udah dikasih hati minta ampela dia. Udah tuh. Udah tuh, gue bilang, wah songong nih. Udah lah, cobalah bismillah, coba lagi. Nggak lama dari coffee shop itu ada yang keluar juga, lari. Ada apa nih mas ya kan? Oh ini nih, kayaknya entah kesurupan atau emang bercanda, gue bilang gitu kan.
oh mungkin dia lebih ngerti kali, cuma dipegang sama dia, diiniin. Cuma dari jauh tetap gue cuma ngeliatin, ya ancang-ancang lah, biar dia nggak ke gua gitu. Soalnya kan gua duluan yang songong juga. Gue bilang kalau lu berani ya udah ayo, gue bilang gitu kan. Makanya gue ancang-ancang juga nih, takutnya dia keluar ininya pindahnya ke gua kan nggak lucu, gue yang gue yang ngeledekin dia duluan, masa dia yang nyerang gue ya kan. Oke tuh udah dianuin sama dia, diledekin tuh bener-bener sama dia. Mana cuma segitu doang. Wah bener dia, bener-bener emang nantangin gue ya kan. Gue bilang oh. Itu menurut lo sosoknya cewek apa cowok tuh yang masuk ke tubuh si orang itu? Wah kurang tahu, cuma kalau yang sering ketawa biasanya cewek. Coba cewek laki sering ketawa juga sih, karena lu sering ketawa, gue juga sering ketawa kan. Udah tuh, udah kayak gitu. Pas gue liatin terus, gue bilang mas bisa? Ya Bismillah deh mas, ya apa yang saya pelajarin mungkin bisa juga katanya. Oh ya udah deh, saya serahin ke mas, gue bilang gitu, biar nggak ke gua maksud gue. Udah tuh gue ngeliatin aja dari jauh, cuma gue ancang-ancang, terus gue liatin terus dengan ya baca Bismillah aja, udah yakin sama Tuhan ya kan, cuma Tuhan doang yang punya kekuatan, gue bilang gitu dalam hati gue. Udah lumayan lama lah, sekitar 20 menit. Udah tuh sama dia masih diinin juga tuh, terus entah dipencet jempol ya lah, pencet jempol bawah ya kan, kupingnya. Hidung sekalian. Ya mati dia ntar, bukan pingsan lagi, mati kalau dipencet hidungnya. Udah tuh sama dia semuanya dipencetin, dari jempol tangan sampai jempol kaki kan. Bagus nggak jempol gua. Udah tuh diinin sama dia, nggak lama udah tuh pingsan lagi. Dia minta air kan, gue bilang nih yang tadi diminum sama dia, gue bilang gitu. Dia yang kayak sama gue dibacain juga tuh, cuma nggak tahu dibacanya dia apaan. Cuma kalau menurut gue ya dia nggak lebih ngerti lah gitu. Bacain sama dia, disuruh minum. Terus airnya ditumpahin ke tangannya dia, diusap tuh ke mukanya. Nah alhamdulillah sadaran. Dia kayak langsung tuh bangun-bangun, mbak-mbaknya itu kayak nanya ya kan, ini ada apa ya? Gue bilang, ini lucu, lu yang bikin ulah, lu yang nanya ada apa nih ya, kata dia. Gue ledekin balik dong biar suasana nggak terlalu ini. Gue bilang, mbaknya gimana sih, kan lagi kerja capean kali, gue bilang gitu. Oh iya mas, saya sering begitu. Iya mbaknya bercanda aja nih, gue minta berenang di kolam lah, gue bilang gitu kan, gue bercandain gitu. Udahlah kalau udah kayak gitu saya lanjut ya, gue bilang gitu. Jadi setelah cerita itu ya gue bilang, wah kok banyak banget kejadian dari setelah gue dari sono. Apa emang ini kayak gue dikasih unjuk loh, gue bisa melihat yang hal-hal begitu atau gimana. Tadinya sebelumnya gue juga nggak terlalu percaya sama hal begituan, cuma pas udah dapat langsung diunjukin depan congor gue ya kan, kejadian di depan mata gue, ya gue baru percaya, oh ternyata dari dunia kita ada dunia yang lain gitu, selain di bumi ini, selain kita, selain manusia gitu ya. Ya selain manusia. Jadi itu aja sih sebenarnya ceritanya, nggak terlalu menarik. Nggak ada lagi deh? Nggak ada lagi. Ada lagi guys. Oke, itu cerita dari Bang Ucim. Ya, cukup lumayan seru dan konyol juga ya. Gue nggak mau terlalu tegang sih sebenarnya. Iya bener. Biar nggak, karena kata ada yang ngomong, karena tegang itu adalah gitu. Oke guys, itu cerita dari Bang Ucim. Ceritanya cukup seram dan lucu ya. Yeah. Sampai ada yang nantangin. Ya begitu dah. Gue mau nanya nih Bang, kalau untuk Eyang itu siapa tuh Bang? Yang mana tuh? Kan lo bilang katanya ke tempat Eyang. Eyang itu siapa gitu? Bisa dibilang itu guru besar dari perguruan gue gitu. Dan itu masih ada? Oh dia udah almarhum orangnya. Tinggal keturunannya doang emang tinggal masih ada gitu. Berarti kalau sekarang masih sering ke sana atau gimana? Ya kalau misalkan emang ada waktu pun juga dari guru gue ngomong untuk ke sana, ya gue mungkin ikut. Berarti sekarang gue serem juga ya udah deket-deket lu. Ya nggak gitu. Oh enggak. Nggak guys. Ya deket-deket, aduh. Itu cuma buat masa lalu. Karena sering berantem ya kan. Sering ya. Oh yang kemarin lu kejar-kejar itu lu? Yang mana tuh? Yang kemarin. Itu jangan diceritain. Itu cukup kita aja yang tahu. Oh,
Jadi sebelum lu ke tempatnya yang itu, lu belum pernah tuh Belum. ngalamin kayak ngelihat hal-hal hantu atau Belum. semacamnya gitu? Gua baru ngeliat hal seperti itu tuh kayak ya itu hari-hari itu kayak ditunjukin sama Tuhan, ada loh dunia selain lu gitu, selain manusia. Tadinya emang gua awalnya nggak pernah percaya sama hal-hal begituan kayak orang kesurupan. Soalnya gua sendiri pun nggak pernah kesurupan. Mau nggak, Bu? Enggak. Mau nggak? Kayaknya berat. Oke deh, itulah cerita dari Bang Ucim ya, seru banget guys. Bang Ucim punya IG nggak? Instagram? Ada. Oke, apa tuh? Di follow ya Instagram gue @ucim15. Oke. Iya. Kebetulan Bang Ucim jomblo. Enggak. Enggak. Udah. Udah ada yang punya. Jangan begitu dong. Oke. Ntar bisa ngamuk ya nonton kalau misalkan dia nonton. Sip. Oke, nanti gue di link IG-nya Bang Ucim. Siapa tahu ada yang mau cerita-cerita atau berbagi cerita ya sama Bang Ucim. Siap. Oke Bang Ucim, terima kasih nih udah mampir. Saya udah juga mau terima mampir nih. kasih udah diajak collab sama Neng Shirley ya kan. Dari Neng Shirley. Oh, dari Neng Oke. Shirley. Karena ya baru-baru kali ini nih mungkin masuk YouTube kali. Oh iya, satu lagi nih Bang Ucim. Apa tuh? Untuk teman-teman nih, apa pesan-pesannya dari Bang Ucim nih? Pesan-pesannya untuk teman-teman, kalau di bumi ini nggak cuma dunia manusia doang. Jadi dunia jin lah, setan lah, apa itu ada sebenarnya. Cuma kalian yang dimana belum bisa ngelihat itu atau menyobain hal-hal seperti itu mungkin belum waktunya, ya kan? Cuma kalau udah ya, kalau emang pemberani ya pantengin, kalau takut ya lu tinggal percaya aja sama Tuhan. Lu boleh kabur pun juga silahkan. Untuk ininya Bang, yang apa sih yang lo pelajarin? Gue pelajarin ya sebenarnya jangan pernah lah namanya kita menyombongin diri kayak tadi tuh gue tantangin gitu, jangan. Karena ya sifat sombong ya milik setan. Lu nantangin setan ya lu ditantangin balik sama setan. Gue bilang Jadi gitu. sama-sama setan. Iya, malah lu jadi ikutan-ikutan kayak setan. Gitu. Dan kalau punya hal yang kayak kekuatan kayak gitu ya khususnya untuk bela diri ya Bang ya. Kalau terjadi apa? Ya, kalau gue sih nyebutnya nggak bela diri. Apa Itu nggak gimana ya, terlalu menyombongkan juga malah. Kayak untuk jaga diri lu sendiri gitu. Jadi lu nggak gampang untuk dimasukin oleh mereka gitu. Juga pun lu nggak gampang takut sama mereka. Yang kita takutin kan cuma Tuhan. Oke guys, itulah cerita saran dari Bang Ucim. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Untuk pengalamannya Bang Ucim ya Bang. Iya. Dan yang tadi Bang Ucim bilang kalau kita itu berdampingan sama hal-hal gitu aja Bang ya. Iya. Jadi kita harus saling menghormati dimanapun kita berada ya Bang. Iya benar. Dan untuk kita kayak mempunyai sesuatu, ya itu cukup untuk diri kita ataupun Menolong orang lain. Iya. Iya benar. Oke, segitu aja cerita dari gua. Selebihnya kita mohon maaf jika ada salah kata dari Iya. kita. Udah gitu kita juga keadaan lagi hujan ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara yang kurang enak didengar kayak gitu. Jangan lupa untuk kalian selalu subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian, sahabat, mantan kalian. Jangan lupa tuh. Karena untuk mantan itu selalu dihororin ya Bang ya. Apa? Menurut lu gimana Bang? Kalau misalkan untuk mantan dikasih horor-horor kayak gitu gimana Bang? Spot jantung. Oke deh. Terima kasih ya untuk Bang Ucim. Sama. Kita juga terima untuk kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.